7, 6, sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, kemarin kita loss. Kemarin kita loss itu sekitar 250-260 lah ya. Kalau di kurs rupiah kan itu sekitar 3,5 juta ataupun 4 juta lah kita lossnya ya. Oke, mungkin di video kali ini tadi saya di jam 21 kalau nggak salah, udah jam 9 tadi udah melakukan deposit. Ini sekarang di jam 2 pas ini ya. Sekarang di jam 2 pas, berarti ini tanggal 7. Ya, tanggal 7 ini. Oke. Kita mungkin trading lagi, bangkit dikit-dikit aja lah. Misalkan dari saldo $500, saya tadi deposit ke $500, naik dari 500, semoga naik ya. Misalkan nggak naik loss lagi kan nggak dong, nggak lucu kan. Misalkan loss lagi mau kayak mana, tapi semoga kan nggak. Jadi naik $100 aja udah cukup, mungkin kita selesai trading kita, ataupun naik $50 pun boleh gitu ya. Nah, kita nggak bisa mematokkan dari ataupun memberi patokan untuk kita open posisi ataupun untuk target harian, itu enggak, karena saya tidak setuju dengan target harian. Memang saya ini berbeda, saya nggak setuju dengan target harian. Saya tidak setuju dengan namanya psikologis, nggak setuju. Nah, apalagi psikologis yang disalah-salahkan, itu bangsat banget Pak. Jadi contoh kayak gini, saya sudah belajar dari semua materi si A misalkan, gak ngerti kita langsung pun puisi, performa nggak jelas. Tapi kita di saat kita ngomong sama si mentornya, kita malah disalahkan, abang terkena psikologis. Itu nggak mungkin Pak. Memang ada psikologi di trading, tapi bukan kayak gitu konsepnya. Nah gitu ya. Oke, mungkin saya di sini akan trading dengan saldo $500. Saya nggak percaya money management, karena money management akan mati apabila tren tidak mendukung. Contoh, saya ini kuasai dari tren mayor, minor, sideways katakan ya. Salah satunya kita pasti kuasai. Ada yang namanya tren itu tren yang dibasikan. Contoh, tren naik, dia menembus support, berarti tren yang naik tadi basi. Oke, kita mau analisa yang tadi kita profit banyak itu di tren naik Pak. Di saat tadi kita profit banyak itu di tren naik. Tapi di saat trennya udah basi, dia mau turun, kan nggak mungkin naik dia sampai 3 hari, kan nggak dong. Dia pasti ada koreksinya. Misalkan naik pun pasti dia ada koreksinya. It's okay kita open posisi di naik. Tapi di saat dia menciptakan tren turun, kita masih menganalisa tren naik. Di sana kita pasti loss di ujung. Di saat kita profit tadi di pertama, di ujung pasti loss Pak, karena trennya udah turun. Di saat kita kompensasi untuk mengejar dari target harian, di situ kita malah mati semua, gulung tikar. Nah itu nggak benar. Oke, jadi usahakan money management itu, kalau sama saya nggak terlalu percaya, saya nggak terlalu benar juga, tergantung di marketnya. Misalkan marketnya memang kita udah benar-benar nggak bisa. Contoh di market mungkin ada candlestick buzzer ya. Candlestick buzzer itu kalau dia lagi standar lah ya, dari candle-candlenya muncul satu orang gak dikenal nih, candlestick gak dikenal, dia besar sendiri Pak. Dia bisa memakan semua candle. Dia bisa melewati dari semua candle di belakang yang kecil-kecil. Itu kita nggak bisa trading sekitar setengah jam Pak, menurut saya. Dan pengalaman kayak gitu juga mengatakan. Nah, dan itu akan terulang dari 3 kali kejadian. Itu terulang 3 kali terus-terusan Pak. Satu, ya kan, dari dia santai lagi, sekali lagi dia besar, nanti ada sekali lagi. Biasanya 3 kali. Jadi nggak worth it lah apabila kita menggunakan dari money management apabila trennya ataupun dari marketnya belum kita kuasai. Jadi misalkan memang kita udah nggak bisa, bodoh kita di situ Pak. Kita emang nggak bisa banget nih di sini. Ya udah, ngapain open posisi lagi, ngapain? Memang kita udah nggak bisa gitu kan. Mending berhenti. Nanti di saat ada tren lagi kita lanjuti kan gitu. Money manajemennya itu nggak terlalu dipikirkan. Bukan kita harus mengejar money management, bukan. Tapi kalau kita stop gara-gara kita emang nggak bisa, itu wajar. Money management yang bagus adalah money management yang oh ini nggak bagus lagi nih, berhenti, nanti trading lagi. Cukup dengan target harian is okay. Itu matang. Tapi kalau sekali duduk harus kejar target harian, itu kayaknya banyak kejadian kayak gini. Ini kita berbagi cerita ya. Target harian misalkan 100.000 katakan. Saldo sudah mencapai 80.000 ataupun 70.000. Dikit lagi nih mau nyampe ke target harian. Tapi saldonya, tapi trennya udah kurang Pak. Trennya itu udah mulai hancur. Kita kan masih memperhitungkan target harian kita. Dikit lagi nih. Dikit lagi itu kita kompen. Profit enggak, saldo habis. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian tradingnya. Alright.
kita sudah masuk ke bagian tradingnya ya. Kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Di sini kita trading di market Euro GBP dengan presentasi 87%. Oke. Mungkin di sini saya nggak kasih tahu strategi apa yang saya gunakan karena percuma saya kasih tahu. Pertamanya saya bilang ini teknik ketiga, nanti di saat trading nggak pakai itu. Jadi kita lihat dulu situasi dan kondisi market. Misalkan marketnya minta seperti ini, kita open posisi seperti ini. Misalkan market minta seperti ini, kita open posisi seperti ini. Oke, sekarang karena saya lihatnya itu ada momen, saya open posisi ya, gitu Pak. Jadi saran saya lebih bagus itu open posisi kita gunakan jam. Jangan menit. Gini contoh. Ini kita masuk ke sini. Ini dia. Lihat di sini dia ada jam, ada timing, ada timer. Jadi kalau kita masuk ke timer di sini, ini dia 1 menit, ada 2 menit, 3 menit, 4 menit, 35 menit gitu ya. Ini kalau kita open posisi di 1 menit, jadi kita pure 60 detik. Jadi misalkan kita open posisi di detik 20, nanti dia penentuannya juga di detik 20 gitu ya. Jadi masuklah, kalau saran saya itu bagusnya di jam. Di sini dia. Nah, masuk ke sini untuk open posisi 1 menit. Ini untuk open posisi berapa menit? 3 menit mungkin ya. Di sini kita bisa setting juga sih sebenarnya di jam nanti. Seperti ini kita kurangi aja nanti. Nah, gitu ya. Oke, kita masuk di paling rendahnya untuk open posisi 1 menit. Tapi nggak bisa open posisi 30 detik, Pak. Nggak bisa. Kalau 30 detik itu berarti jatuhnya di tengah-tengah permainan juga kan, tengah-tengah permainan candle. Jadi bagusnya itu open posisi dengan jam. Dan open posisinya kalau bisa di detik 2 ataupun di detik 1, Pak. Memang lebih bagusnya detik 2 ya. Detik 1 nanti jatuhnya kita open posisi di 2 menit. Nah, karena dia udah nanti takutnya dia ada nge-lag dikit masuk ke detik 1 ataupun begitu berpindahan kita open posisi kita jatuhnya ke 2 menit. Oke, contoh ya, contoh. Kita open posisi ini dia kita open posisi dengan timing tadi 1 menit, 2 menit ya. Oh enggak, candle ini. Nah, kalau lihat di sini dia di sini sesuai 6 detik, di sini juga 6 detik. Begitu kan detik ini selesai kita udah penentuan gitu ya. Nah, begitu dia pindahan kita udah selesai. Kebanyakan yang dikocek itu begitu dia pindah turun dulu baru naik, Pak. Jadi kita di turun itu di pertama turun kita dikocek itu sering. Nah gitu ya. Oke, kita ini dia. Ini dia hampir nyentuh ke resisten. Saya dulu pernah bilang bahwasanya gak boleh kalau di resisten itu open posisi sell, itu kampungan. Ya, saya ngomong seperti itu. Tapi kalau untuk open posisi sell itu nggak bisa. Tapi kalau udah mendukung bisa. Itu namanya divalidasi namanya. Jadi dia udah naik, turun dikit, udah boleh. Tapi misal gini contoh ya. Ini turun, ini nggak boleh langsung open posisi sell di sini. Nggak boleh langsung open posisi sell di sini. Tapi kalau udah udah boleh open posisi sell. Udah ada validasi. Itu semua materi seperti itu. Harusnya seperti itu. Harusnya. Boleh lihat di Google dimanapun boleh. Seperti itu, harus divalidasi dulu. Misalkan seperti ini sekarang ini kan udah nyentuh nih, langsung open posisi sell apakah bisa? Nggak bisa, takutnya doji. Nah gitu, takutnya doji evening star. Kita lossnya itu di doji evening star itu. Oke, ini dia sekarang di area resisten. Nah ini dia semua orang tahu ini area resisten. Cuman dia ada namanya area resisten strong, ada namanya area resisten biasa. Ini jatuhnya ke area resisten strong ini ya. Ini dan ini jatuhnya ke strong. Kenapa? Karena kalau dia kodenya seperti ini, semakin dia banyak di reject itu resisten ataupun support itu semakin kuat. Jadi harganya contoh di harga 1000 misalkan. Ini harga 1000 turun dia 800 500 nyentuh lagi dengan 1000. Turun dia berarti ini harga kuat 1000 tadi. Turun lagi naik lagi di 900, nggak nyampe ke 1000. Kuat juga mengakibatkan kuat si ini dan si ini juga. Nah, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Kita kebanyakan ngemeng, kita nggak bisa open posisi. Ini TP saya itu ataupun take profit saya itu di $50, di 100 mungkin ya. Misalkan marketnya masih dukung, tapi misalkan marketnya nggak dukung, ngapain Pak? Cabut aja kita. Ini harusnya tadi kita open posisi sell ngemeng kita tadi kan. Nggak jadi open posisi sellnya. Kenapa? Karena udah divalidasi. Turun, naik, set. Nah, itu udah validasi namanya. Gitu guys. Jadi nggak langsung, wah nyentuh nih, turun. Nggak bisa. Nih nyentuh nih doji, mati kita di situ Pak. Open posisi kita hasil dapat doji, kesel kan. Oke, kita masuk ke market lain mungkin di market Euro USD. Ini dia tadi udah saya lihat juga sedikit ya Euro USD ya. Nah ini yang kita loss kemarin. Kita loss kemarin itu di market basi. Jadi market basi seperti ini berurusan juga dengan saya itu nggak support ataupun nggak dukung orang yang open posisinya
dengan yang namanya money management, tapi dia nggak memanfaatkan ataupun tidak melihat dari tren gitu ya, ataupun tidak melihat dari lingkup besar lah ya. Ini dia lingkup besarnya, dia memang keadaannya turun banget juga kan. Tapi di sini dia ada naiknya. Kebetulan yang kita analisa di HP kan kecil banget tuh layarnya. Jadi kita dapatnya itu di naik, tapi kita nggak tahu di lingkup besarnya itu turun. Kan bisa di scroll bang. Kalau di scroll datar pak. Kalau di HP di scroll datar dia gitu. Kecuali boleh scroll di HP. Saya kasih tips. Lihat harga ini. Misalkan di scroll harga ini jalan. Ini contoh harganya 9920 200 ya. 99 200. Kalau kita scroll harga ini jalan, kemana dia jalan? Oh naik, berarti tren turun. Nah gitu. Kita scroll lagi. Harga 2200 tadi mana? Turun. Makin turun dia, berarti yang tadi malah turun, berarti tren turun. Kalau dia naik berarti tren naik gitu ya. Sorry. Kalau dia naik, tren naik. Wah, kita loss di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak lihat harusnya bisa tadi kompensasi. Oke, ini saya jelaskan kenapa kita loss kemarin. Ini dia, coba lihat. Ini dia. Lagi tren turun, kita dapatnya di sini, Pak. Dapatnya di sini dan dia basi tren naiknya. Tren naiknya basi, dia melanjutkan turun, kita loss di situ kemarin. Jadi kita terfokuskan dengan indikator, cukup pede mau buat konten indikator dan akhirnya jadi kima, ya kan? Jadi nggak apa-apa lah. Jadi pelajaran juga bagi saya terutama. Oke, kita open posisi. Di sini open posisinya nggak enaknya kita nanti terdapat candlestick zigzag pak. Itu nggak enak banget pak. Tapi karena support open posisi. Oke, ini kita dapatnya berapa menit? 2 menit. Oke, open posisinya itu di detik 00. Kita masuk ke market lain, Asia Composite Index. Kita skip aja kalau marketnya kita cari ya, menghabiskan waktu pak. Di sini bisa ini open posisi buy ini, cuman di belakang ada resisten. Nah ini dia, ini di basic dollar index bisa open posisi buy bisa, cuman dia sedang keadaan resisten, ini dia resistennya. Nah ini dia resisten kan, ini dia mau naik nggak kuat, nggak menembus, artinya rejection dari resisten kok, ya kan, rejection dari resisten di belakang. Jadi maka resisten ini dia jadi kuat pak. Itu kita coba ya open posisi sell ya. Oke, kita open posisi sell di 1 menit. Ya nggak 1 menit? Ya 1 menit open posisi sell kita kayak gini aja mungkin. Kita sembari menunggu misalkan ada sesuatu, itu saya katakan ataupun saya bagikan ya, misalkan ada sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu ya. Tapi memang jelas dari resistennya itu kuat pak, kelihatan dari resistennya itu memang kuat, kelihatan jelas dari belakangnya kelihatan. Tapi saya nggak suka open posisi di resisten seperti itu, nggak suka pak. Ini kita ambil dulu dari ini. Tadi persen udah profit kok nggak jadi. Wah ini profit nih sepertinya. 3 2. Apa itu? Loss? Keren banget coy. Kita open posisi lagi. Open posisi, kita open posisi sell. Ini kuota batas ini apa sih artinya? Tidak ada kuotasi. Masa kita open posisi dibatas-batasi pak? Ini sekarang dia baru turun babi. Nggak apa. Masih ada emosi kemarin ya tapi ya. Oke. Di belakang zone dari support resisten ada, tapi udah ditembus, nggak masalah. Dari sini open posisi banyak, open posisi di 1 menit, langsung open posisi di detik 2 nanti. Dimainkan aku bah. Oke, kita open posisi banyak. Ini kalau loss lagi udahlah pensiun aku bang. Kalau loss lagi dan habis saldonya, pensiun aku bang. Nggak trading lagi. Berarti udah loss 12 juta kalau ini loss lagi bang. Oh enggak. Kemarin lossnya itu kan di sekitar 3 juta kemarin ya. Ini saya isi tadi di berapa ya? 7 juta, hampir 7 juta setengah. Karena kan kurs dolar sekarang kan udah 14.800 kan. Jadi dia kurs dolar di sini kurs dolar yang naik pak, ataupun kurs dolarnya nggak tetap. Bisa aja nanti misalkan kita ada uang banyak itu deposit kita 100 juta, trading aja sekali 1 hari kan. Dolarnya naik kita withdraw. Bisa juga kayak gitu pak. Cheaternya kayak gitu. Oke? Di sini apa sih alasan Anda mau open posisi sell? Simple banget ini pak. Ini simple banget. Ini nggak ada teknik apa-apa ini. Ini tekniknya cuman dia nembus resisten, trennya turun. Udah itu doang. Jadi ini dia resistennya. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Nah ini dia, coba lihat. Ini dia resistennya. Ini dia resisten, ya kan? Ini dia ada supportnya. Oke. Jadi di sini dia udah nembus semua pak. Udah nembus semua dari resistennya. Ini kan? Garis ini kan, garis lurus saja terlihat kan, garis lurus ini bahwasanya dia udah nembus semua dan didukung dengan trennya turun, ya kan? Kita kemarin itu tertipu dengan ini, yang kimaknya kita tertipu dengan ini. Jadi kita di skala kecilnya kebetulan di HP kemarin
Jadi saya nggak terlalu rekomendasi trading di HP ya. Di ujung sini kita open posisi buy terus-terusan, ternyata trennya di skala besarnya turun Pak. Ngapain open posisi buy, kan bodoh, pau namanya Pak. Oke, open posisi kita, open posisi sell lagi, kita saldonya kita kurangin dulu cuy ya. Kita kurangin dulu saldonya. Ini misalkan loss saya ikhlas banget, misalkan loss Pak, ikhlas banget, misalkan loss ikhlas sekali saya loss. Kenapa ikhlas loss? Karena doji dia ya. Dia cukup boleh menciptakan evening star apabila dia ada di area bawah seperti ini. Area bawah seperti ini dia cukup boleh menciptakan evening star yang dia turun doji nanti hijau. Itu kita harus ikhlas loss di situ. Tadi saya nggak kepikiran kalau ini dia akan menciptakan candlestick doji. Tadi saya pikir candlesticknya seperti ini, warna merah ceritanya. Ini dia sumbunya sebesar inilah. Nanti sumbunya kayak gini. Saya pikir kayak gitu tadi candlesticknya. Tapi ini sini kayak saya memang akui itu memang harus loss ya. Kalau nggak loss pun jatuhnya ke hoki itu Pak. Tapi saya puas. Oke? Nggak masalah. Saldo kita udah nambah sekitar 94 ya. $94. Kita open posisi sell. Open posisi sell. Ini kita berapa dapatnya? Berapa menit? Nah kan. Jadi kalau kita open posisi sellnya itu melebihi dari detik 00 tadi perpindahan. Tadi kan kita open posisi di detik 60 kan. Ya, di detik 60 kita open posisi. Kita dapatnya itu 2 menit Pak. Kita dapatnya 2 menit, enggak 1 menit. Tapi kalau kita open posisinya itu di detik 2, di detik 1. Tapi kalau bisa open posisinya itu di detik 2. Jadi kalau kita open posisi di detik 2, kita nanti dari open posisi itu memang 1 menit gitu. Oke? Oh, belum. Yes. Oke, kita lanjut dari analis kita. Tadi saya cut tadi ya. Bukan saya cut, saya pause ya. Saya pause dari rekamannya karena kita menunggu dari si gelombang ini dan si gelombang ini sama juga dengan kayak gini ya kan. Misalkan dia naik berarti kita menunggu gelombang ini gitu ya. Oke, tadi kita lossnya itu di bagian sini. Lossnya di bagian sini, kita zoom dulu dikit. Kita lossnya itu di bagian sini. Kenapa? Ini saya lossnya puas Pak. Saya lossnya itu saya puas. Kenapa? Saya tahu bahwasanya itu pasti loss. Jadi kalau itu profit jatuhnya ke hoki gitu ya. Jadi itu memang Allah, ini harusnya kita bisa open posisi sell Pak. Karena dia seperti tadi kita open posisi di SNR, dia udah turun, naik, kemudian dia divalidasi. Nah, itu cukup baik. Tapi kita nggak open posisi. Oke, ini loss tadi memang wajar karena dia dari turun doji itu biasanya naik Pak. Apalagi dia di area bawah ataupun di area support, itu dia cukup worth it dari materi itu ataupun dari ilmu itu ya. Oke, di sini kita open posisi terakhir. Nah, ini sisa waktunya itu di 26 detik lagi. Aku pastikan dan aku rekomendasikan bahwa open posisi lah di detik 2 ataupun di detik 1. Kalau bisa detik 2 Pak. Detik 2, detik 1 lah. Jangan, kalau detik 1 itu riskan dia nge-lag, misalkan HP kita nge-lag. Nanti dia perpindahan baru open posisi itu jangan kalau bisa ya. Oke, kita menunggu open posisi kita, open posisi sell di 128. Ini memang saya berani open posisi besar karena memang tingkat akurasinya cukup tinggi ya. Dari tren juga dia udah memvalidasi dan dia juga didukung dengan tenaga sell yang di belakang. Oke. Mungkin ini video terakhir saya ya, maksudnya mungkin ini open posisi terakhir saya. Jangan lupa di like dan di subscribe juga. Saya pengen 5.000 subscriber Pak, di like lah ya, di subscribe juga ya dari channel ini ya. Kebanyakan yang nonton itu nggak di subscribe, coba ngapain Pak, subscribe lah. Kalau nggak di share nggak apa-apa, dibagikan boleh videonya, di share nggak usah, dibagikan aja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari video saya. Kita tunggu ini sampai selesai. Sepertinya nggak selesai Pak, dia akan menutupi gap sepertinya ya. Kita lihat dulu lah. Iya, dia akan menutupi gap Pak. Kita open posisi banyak di sini. Open posisi 1 menit. Dia menutupi gap. Oke, ini dia memang turun dia. Tadi dia tugasnya naik itu untuk menutupi gap. Ini ilmu. Jadi dia misalkan ini dia gap, di sini dia ada gap ya. Candlestick ini, dia itu pasti ditutupi Pak. Gap itu pasti ditutupi. Pasti ditutupi gap itu. Jadi kita miss di sini open posisi gara-gara dia naiknya itu untuk menutupi gap doang. Tapi tidak pasti yang namanya gap itu ditutupi langsung. Itu nggak pasti. Contoh, ini ada gap seperti saat ini gapnya. Ini candlestick selanjutnya pasti nutup itu enggak. Itu enggak pasti. Dia range-nya itu ada di 8 candle. 8 candle ke depan dia pasti ditutupi. Itu dapatnya di pengalaman. Itu nggak ada dijual di materi dimanapun, nggak ada Pak. Itu di pengalaman doang. Oke. Ini kita lihat dulu dari di sininya. Ini di 6 detik lagi. Ini sembari lah jalannya ya. 3, 2, 1.
Alright. Oke, ini open posisi terakhir saya karena tadi saldo kita kan ada momen juga, makanya saya open posisi, saya ambil open posisi lagi ya. Kita tunggu aja. 7, 6, sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit. See you next time video. Bye bye.